Halo adik-adik semuanya. Kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Halo adik-adik, Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Miss Eka dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini tanggal 6 September. Nah, apa kabarnya kalian semua? Aduh, Miss Eka nggak dengar nih, apa kabar? Oke, Miss Eka sudah dengar, kabarnya baik-baik semuanya. Makanya pagi hari ini semuanya bisa ikut sekolah minggu. Nah, pagi hari ini adik-adik siapkan hati, kita mau sekolah minggu, duduk yang rapi, nggak sambil makan, tidak sambil minum susu. Kalau sudah siap semuanya, yuk kita berdoa dulu sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup mata. Nggak boleh ngobrol dengan teman, nggak boleh ngobrol dengan kakak atau adik di samping maupun di depan atau mungkin di belakang, nggak boleh ngobrol ya. Kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Kalau kami semua anak-anak-Mu boleh kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus menolong kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biarlah hati kami, pikiran kami semuanya tertuju hanya untuk ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Berkati juga Bapak Ibu Guru yang akan melayani pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kata kunci kita di minggu ini adalah aku mau belajar sabar. Ikutin sama-sama dengan Miss Eka ya. Aku mau belajar sabar. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sebuah pujian. Adik-adik silakan berdiri dari tempat duduknya. Kita akan menyanyi bersama-sama satu pujian. Yuk kita nyanyi sama-sama. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang.
Nah, adik-adik, pagi hari ini tema kita adalah bersabar dalam menantikan sesuatu atau sebuah hadiah. Seperti kisah Hana yang sangat sabar dalam menantikan seorang anak, yaitu Samuel. Maka pagi hari ini kita juga akan belajar tentang sabar dalam menantikan sesuatu atau sebuah hadiah. Nah, adik-adik, kita akan masuk pada perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyanyikan satu buah pujian untuk menyiapkan hati kita. Yuk, duduk yang manis, lipat tangan, gak boleh ngobrol kanan kiri. Kita sama-sama menyanyikan sebuah pujian untuk pengantar firman Tuhan di pagi hari ini. Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Bu Guru Lastri untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sehat, kami kuat oleh karena anugerah-Mu. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan melalui pembelajaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Ya. Hari ini ya, kita akan belajar dari seorang ibu yang dengan tekun berdoa, dengan sungguh-sungguh berdoa untuk mendapatkan seorang anak laki-laki. Ya. Cerita ini diambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Anak-anak bisa membukanya dan membacanya ya. Demikian kisahnya. Ibu Hana menikah dengan Bapak Elkana. Mereka saling mengasihi, mereka saling mencintai, mereka hidup berbahagia. Akan tetapi, sudah bertahun-tahun Ibu Hana ini tidak bisa punya anak. Sehingga Bapak Elkana menikah lagi dengan Ibu Penina. Dan Ibu Penina ini bisa punya anak. Sehingga Ibu Penina ini menghina Ibu Hana dengan perkataan, "Hai perempuan mandul, tidak bisa punya anak." Nah anak-anak, kira-kira bagaimana hati Ibu Hana? Ibu Hana sangat sedih. Dia hancur hatinya. Bahkan dia sering menangis. Dan tiap-tiap tahun keluarga Bapak Elkana ini pergi beribadah di Silo. Dan yang menjadi imam di sana adalah anak Imam Eli, yaitu Hofni dan
Fineas. Dan setiap kali mereka pergi beribadah di Silo, ya, lagi dan lagi Ibu Penina menghina Ibu Hana. Sama dengan perkataan, dasar perempuan mandul, tidak bisa punya anak. Hati Hana semakin hancur. Dia sedih sekali. Bahkan dia tidak mau makan. Lalu Bapak Elkana menghampiri dia. Hai Hana, bukankah aku sangat mengasihimu? Bukankah aku sangat mencintai kamu? Bukankah aku ini lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki sekalipun? Akan tetapi Ibu Hana masih merasa sedih. Sehingga ia berdiri dan dia menuju ke bait suci. Nah, di sana dia duduk di hadapan Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Dan dia mohon belas kasihan Tuhan untuk Tuhan memberikan anak laki-laki baginya. Dan Hana berjanji, anak laki-laki yang diberikan itu nanti akan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, di tempat itu juga ada Bapak Eli yang mengamat-amati. Dia melihat bahwa, kok ada orang yang komat kamit seperti orang mabuk. Makanya dia tanya, hai ibu, apakah engkau sedang mabuk? Lalu jawab Ibu Hana, tidak Bapak Eli, aku tidak mabuk, bahkan aku tidak pernah minum anggur. Tapi hatiku sedih. Makanya aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Aku berdoa kepada Tuhan. Dan aku menginginkan seorang anak laki-laki kepada Tuhan. Lalu Bapak Eli menjawab, baiklah, pulanglah. Kiranya Tuhan memberikan apa yang engkau inginkan. Dan sesudah berdoa itu, ada perubahan anak-anak. Hati Ibu Hana senang. Hati Ibu Hana sudah tidak sedih lagi. Dia merasa tenang. Kira-kira kenapa ya? Karena Ibu Hana tahu Tuhan yang dia sembah, dia akan menjawab doanya. Dia akan mengasihi dia. Dan akan dia memberikan keinginannya tepat pada waktu Tuhan. Lalu keesokan harinya, Ibu Hana kembali ke rumah di Rama. Dia melakukan aktivitas seperti biasa. Lalu beberapa bulan kemudian dia hamil dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Wow, pasti Hana bahagia sekali. Dia senang sekali. Dan dia memberi nama Samuel. Siapa anak-anak? Samuel, ya. Dengan penuh kasih, dia merawat, dia menjaga, dan dia mengasihi anak Samuel ini. Dan setelah Samuel ini kanak-kanak, ya, sesuai dengan janji Ibu Hana, dia mengantarkan Samuel kanak-kanak ini menuju ke bait suci di Silo. Dan dia menyerahkan kepada Imam Eli. Untuk apa anak-anak? Untuk melayani Tuhan. Sampai kapan? Seumur hidupnya. Nah anak-anak, saat ini mungkin anak-anak sedang menantikan sesuatu yang diinginkan atau didoakan. Ya, sesuatu itu mungkin berupa HP baru supaya bisa mengikuti pelajaran online dengan lebih nyaman, atau sepeda baru supaya bisa berolahraga. Tapi mama papa belum ada waktu. Harus bersabar ya. Doakan supaya mama papa ada waktu sehingga bisa membeli. Atau anak-anak ingin HP baru atau sepeda baru, tapi mama papa kalian belum punya uang. Ya, kalian juga harus berdoa supaya mama papa diberkati Tuhan melalui usaha dan pekerjaannya,
supaya bisa membelikan HP baru, sepatu baru, atau sepeda baru. Atau sesuatu itu kalian ingin datang ke sekolah, ya, bertemu dengan teman-teman seperti dulu, atau datang ke gereja untuk sekolah minggu, atau berjalan-jalan, atau berangkat berlibur, kemana yang anak-anak mau. Tapi situasi dan kondisi pada saat ini belum bisa. Kalian bisa berdoa kepada Tuhan supaya wabah virus corona ini cepat berlalu, sehingga kita bisa aktivitas seperti biasa. Ya? Atau anak-anak atau saudara kalian atau keluarga kalian masih menanti jawaban Tuhan karena sedang sakit, menanti kesembuhan dari Tuhan. Tetap kalian mendoakan supaya Tuhan jamah sakit penyakitnya dan bisa dipulihkan. Nah, anak-anak, mari kita belajar dari Ibu Hana yang selalu tekun berdoa. Dalam segala yang dihadapi, dia membawa kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik bagi Ibu Hana. Dan dia bersabar menanti jawaban Tuhan. Akhirnya Ibu Hana mendapatkan seorang anak laki-laki. Begitu juga dengan kita. Dalam menantikan jawaban Tuhan atau segala sesuatu yang diinginkan, mari kita tetap berdoa. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan segala hal yang kita inginkan, dan Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita semua. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersabar menantikan segala sesuatu. Kita bersabar menanti jawaban Tuhan, dan kita bersabar menanti kehendak Tuhan. Dan tetaplah berdoa, ya. Mari kita tutup dengan doa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya tetap tinggal dalam hati dan pikiran kami, yang akan menuntun kami untuk kami lebih bersabar dan bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Biarlah segala keinginan kami bawa kepadamu, karena kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik menurut kehendak dan waktu Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk belajar bersabar dalam menantikan sesuatu, seperti Ibu Hana tadi ketika menantikan anaknya Samuel. Nah, pagi hari ini kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan dulu uang persembahan kita, dan kita akan lihat bagaimana caranya memberikan persembahan di pagi hari ini. Yuk kita lihat videonya. Gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Cara yang pertama gimana, Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih, Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana, Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya, Kak, gampang. Terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Terlebih diriku dikasihi
Nah, adik-adik, sekarang kita akan melihat kiriman video ayat hafalan dari teman-teman kita. Yuk kita nonton videonya. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Terima kasih, selamat hari Minggu, dadah. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom teman-teman. Sekarang saya akan menghafalkan ayat hafalan dari sekolah minggu. Ayat hafalan tersebut terambil dari kitab Mazmur 103 ayat 8 yang berbunyi, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Terima kasih teman-teman. Bye. Shalom teman-teman. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah, hebat ya adik-adik yang tadi sudah mengumpulkan dan mengirimkan video ayat hafalan mereka. Yuk kita beri tepuk tangan. Nah, adik-adik yang belum sempat mengirimkan video, masih ada kesempatan buat kalian. Adik-adik bisa menghafal ayat hafalan pada minggu ini, kemudian minta tolong kepada mama atau papa untuk merekam, kemudian rekamannya bisa dikirimkan ke nomor di bawah ini, ya. Nah, adik-adik, ayat hafalan untuk minggu depan diambil dari Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang keempat. Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Adik-adik silahkan untuk dihafal, direkam, dan dikirimkan ke nomor yang sudah tertera di video ini. Adik-adik, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita di pagi hari ini. Yuk kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini yang boleh berlangsung dengan sangat baik. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah di pagi hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak yang selalu setia mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong dan memberkati kehidupan mereka. Bahkan para orang tua yang juga senantiasa untuk menolong, membimbing dan menyertai setiap anak-anak dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus juga terus menolong dan memberkati mereka. Untuk Bapak Ibu guru yang juga dengan setia terus melayani anak-anak, kiranya Tuhan Yesus juga terus menolong mereka, memberkati dan memberikan kekuatan supaya terus boleh setia mengerjakan pelayanan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus berdoa dan mendoakan Bapa bangsa ini, kiranya bangsa ini boleh segera pulih dari pandemi virus corona supaya kami semua boleh berkumpul dan bertemu lagi dan bersekolah minggu bersama-sama di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan dan pemeliharaan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, sekolah minggu kita di pagi hari ini sudah berakhir. Jangan lupa untuk ikut sekolah minggu di minggu depan dan ayat hafalannya segera dikirimkan paling lambat hari Rabu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Kali ini kakak akan memberikan 7 cara untuk mencegah COVID-19. Pertama, rajin cuci tangan.
Kedua, bersin atau batuk pada siku yang terlipat. Ketiga, gunakan masker. Keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kelima, hindari tempat-tempat yang ramai. Yang keenam, hindari bersentuhan dengan orang-orang yang sakit. Ketujuh, bersihkan barang-barang yang sering disentuh dengan desinfektan.